Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 24602049. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pasar persaingan sempurna. Konsep dasar pasar. Dalam ilmu ekonomi, pasar adalah mekanisme yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar tidak hanya berarti tempat fisik, tetapi juga sistem yang memfasilitasi transaksi, menentukan harga melalui interaksi permintaan dan penawaran, mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta mendorong produsen untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi. Klasifikasi bentuk-bentuk pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar dengan banyak penjual dan pembeli yang menjual produk homogen. Tidak ada satu pihak pun yang bisa mempengaruhi harga, semua adalah perteker. Adapun contohnya yaitu pasar hasil pertanian, yaitu berupa beras dan sayur. Adapun ciri-cirinya yaitu banyak penjual dan pembeli. Produk sama, informasi sempurna, bebas keluar masuk pasar, dan harga ditentukan oleh pasar. Kemudian yang kedua, pasar monopoli. Pasar dengan satu penjual yang menguasai seluruh pasar tanpa pesaing. Produk unik tanpa substitusi. Penjual bebas menentukan harga. Adapun contohnya yaitu seperti PLN dan PT KAI. Ciri-cirinya yaitu hanya satu penjual. Produk unik, hambatan masuk tinggi, penjual pengendali harga dan output. Yang ketiga, pasar oligopoli. Pasar dengan sedikit perusahaan besar yang saling mempengaruhi. Produk bisa homogen atau terdiferensiasi. Adapun contohnya yaitu industri otomotif, penerbangan, dan semen. Ciri-cirinya yaitu perusahaannya sedikit, hambatan masuk cukup tinggi, produk homogen atau terdiferensiasi, persaingan non-harga atau iklan dan merek. Kemudian yang keempat, pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar dengan banyak penjual yang menawarkan produk serupa tetapi berbeda melalui merek, kualitas, atau layanan, sehingga konsumen melihatnya unik. Adapun ciri-cirinya yaitu banyak penjual, produk terdif kualitas, serta mudah masuk dan keluar pasar. Contohnya seperti warung makan, toko pakaian, kedai erensiasi, persaingan melalui promosi dan kopi lokal, atau jasa potong rambut. Tingkat dengan bentuk pasar lain. Pasar persaingan sempurna memiliki banyak penjual dengan produk homogen. Tidak ada kendala masuk pasar, dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar karena semua pelaku adalah pestaker. Pasar monopoli hanya memiliki satu penjual dengan produk unik tanpa substitusi. Hambatan masuk pasar sangat tinggi, dan penjual bebas menentukan harga atau price maker. Pasar oligopoli terdiri dari sedikit perusahaan besar yang produknya bisa homogen atau terdiferensiasi. Hambatan masuk pasar cukup tinggi, dan harga ditentukan melalui interdependensi antar perusahaan karena tindakan satu perusahaan memengaruhi yang lain. Pasar persaingan monopolistik memiliki banyak penjual dengan produk yang terdiferensiasi, hambatan masuk pasar relatif rendah, dan penjual dapat menentukan harga dalam batas tertentu karena adanya keunikan produk di mata konsumen. Pengertian dan karakteristik pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar dengan banyak penjual dan pembeli yang menjual produk homogen, memiliki informasi sempurna tanpa hambatan keluar masuk pasar, dan harganya sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Adapun ciri-cirinya yaitu banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada yang dapat mempengaruhi harga. Produk dijual identik, semua pelaku memiliki informasi lengkap. Tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar pasar, dan perusahaan bertindak sebagai price yang hanya mengikuti harga pasar.
Mekanisme penentuan harga dan output. Yang pertama, perilaku produsen dan konsumen. Produsen akan memproduksi barang sampai biaya marginal sama dengan harga pasar. Konsumen membeli barang sampai manfaat marginal sama dengan harga barang tersebut. Kemudian yang kedua, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi jika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta pada satu tingkat harga tertentu. Ketiga, penentuan harga di pasar persaingan sempurna. Harga terbentuk dari pertemuan kurva permintaan dan penawaran. Karena barang homogen, harga bersifat seragam di seluruh pasar. Yang keempat, kurva permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Kurva permintaan yaitu miring negatif, artinya semakin tinggi harga, semakin sedikit barang yang diminta. Bagi perusahaan individu, permintaan bersifat elastis sempurna yaitu garis horizontal. Kurva penawaran miring positif, artinya semakin tinggi harga, semakin tinggi pula banyak barang yang ditawarkan. Hubungan keduanya yaitu titik potongnya saling berkeseimbangan berkeseimbangan. Pergeseran kurva karena faktor seperti pendapatan atau teknologi akan mengubah harga dan output keseimbangan. Dapat kita lihat gambar kurva di atas yaitu kurva permintaan dan kurva penawaran. Bentuk kurva permintaan biasanya memiliki kemiringan negatif, yang berarti semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah yang diminta, dan sebaliknya. Bentuk kurva penawaran biasanya memiliki kemiringan positif, yang berarti semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah yang ditawarkan, dan sebaliknya. Keuntungan dan kerugian pasar persaingan sempurna. Kelebihannya yaitu harga terbentuk murni dan mekanisme pasar harga jangka panjang menguntungkan konsumen karena biaya produksi minimum dan pasar tidak memerlukan iklan karena produk homogen. Kelemahannya yaitu keuntungannya hanya normal sehingga sulit ekspansi. Produk homogen membatasi pilihan konsumen dan dapat timbul biaya sosial seperti polusi jika produsen abai. Adapun analisis kesejahteraan konsumen dan produsen. Konsumen dan produsen sama-sama mendapat surplus, tetapi jika biaya sosial kesejahteraan masyarakat bisa dirugikan. Perilaku produsen dalam jangka pendek dan jangka panjang, yaitu kurva biaya dan pendapatan. Kurva biaya tetap total atau TVC adalah biaya yang tetap sama meskipun tingkat produksi berubah, misalnya biaya sewa pabrik. Biaya variabel total atau TVC adalah biaya yang berubah sesuai jumlah produksi, seperti biaya bahan baku. Biaya total atau TC adalah penjumlahan antara biaya tetap total dan biaya variabel total, yang dimana TC sama dengan TVC ditambah TVC. Biaya rata-rata tetap atau AVC adalah biaya tetap total dibagi dengan jumlah output, yang dimana AVC sama dengan TVC dibagi Q. Biaya rata-rata variabel atau AVC adalah biaya variabel total dibagi dengan jumlah output, yang dimana AVC sama dengan TVC dibagi Q. Biaya rata-rata total atau ATC adalah biaya total dibagi jumlah output, yang dimana ATC sama dengan TC dibagi Q, atau penjumlahan AVC dan AVC. Biaya marginal atau MC adalah tambahan biaya total akibat penambahan satu unit output, yang dimana MC sama dengan delta TC dibagi delta Q. Kurva pendapatan. Pendapatan total atau TR adalah pendapatan dari hasil penjualan produk. TR sama dengan harga per unit dikali jumlah unit terjual. Pendapatan rata-rata atau AR adalah pendapatan total dibagi jumlah unit terjual, yang dimana AR sama dengan TR dibagi Q. Pendapatan marginal atau MR adalah tambahan pendapatan total akibat penjualan satu unit tambahan, yang dimana MR sama dengan delta TR dibagi delta Q. Keputusan produksi dalam jangka pendek.
adalah penentuan jumlah output yang diproduksi dengan mempertimbangkan faktor produksi tetap dan variabel. Keputusan taktis ini bertujuan untuk keunggulan bersaing jangka panjang dan harus selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Dalam pengambilan keputusan, perusahaan perlu melalui 5 langkah, yaitu menyadari dan mendefinisikan masalah, mengidentifikasi alternatif solusi, menghitung biaya dan pendapatan relevan untuk tiap alternatif, menilai dampak kualitatifnya terhadap tujuan perusahaan, lalu memilih alternatif yang paling menguntungkan dan tidak bertentangan dengan sasaran perusahaan. Penyesuaian pasar dalam jangka panjang adalah proses bagaimana pasar kembali keadaan seimbang setelah terjadi perubahan permintaan atau biaya produksi melalui mekanisme masuk dan keluarnya perusahaan. Tujuannya yaitu mencapai keseimbangan jangka panjang di mana perusahaan hanya dapat keuntungan normal, sehingga pasar dianggap efisien karena harga sama dengan biaya produksi minimum. Jika perusahaan memperoleh keuntungan supernormal, perusahaan baru akan masuk ke pasar, meningkatkan penawaran dan menurunkan harga, sedangkan jika mengalami kerugian, perusahaan akan keluar dari pasar, mengurangi penawaran dan menaikkan harga. Seperti contohnya yaitu permintaan naik, harga dan keuntungan naik, tetapi dalam jangka panjang, masuknya perusahaan baru akan menurunkan harga kembali ke tingkat biaya rata-rata minimum sehingga keuntungan kembali normal. Relevansi dan aplikasi pasar persaingan sempurna. Contoh nyata atau dekat dengan teorinya seperti pasar hasil pertanian, yaitu beras, buah-buahan, dan sayuran sering dianggap mendeteksi pasar persaingan sempurna karena banyak penjual dan pembeli produk homogen, serta informasi harga dan kualitas yang mudah diakses. Pasar valuta asing atau forex juga mendekati model ini karena transaksi yang sangat besar dan banyaknya pelaku, sedangkan beberapa saham di pasar modal dengan volume tinggi juga memiliki karakteristik serupa karena banyaknya investor yang terlibat. Kemudian keterbatasan dalam praktik. Dalam praktiknya, pasar persaingan sempurna sulit terwujud karena informasi tidak selalu sempurna. Adanya hambatan masuk dan keluar pasar seperti modal atau regulasi, produk yang sering tidak benar-benar homogen karena merek atau layanan tambahan, serta adanya pelaku pasar besar yang dapat mempengaruhi harga, terutama dalam jangka pendek. Kemudian implikasi kebijakan ekonomi. Karena pasar persaingan sempurna hanya ideal di teori, pemerintah perlu campur tangan melalui kebijakan untuk mengatasi kegagalan pasar. Membuat regulasi anti monopoli, menciptakan perdagangan yang adil dan transparan, melindungi konsumen dari praktik curang, serta merumuskan kebijakan ekonomi yang meningkatkan efisiensi pasar dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya yaitu pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar ideal di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang menjual produk homogen dengan informasi sempurna dan tanpa hambatan masuk maupun keluar pasar. Mekanisme harga dan output ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran, dengan keseimbangan tercapai saat jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Dalam jangka pendek, produsen memutuskan jumlah produksi dengan mempertimbangkan biaya dan pendapatan, sedangkan dalam jangka panjang, penyesuaian pasar terjadi melalui masuk dan keluarnya perusahaan, sehingga hanya keuntungan normal yang bertahan. Dalam model ini, kelebihan berupa efisiensi alokatif dan produktif, tetapi juga keterbatasan karena kondisi di dunia nyata jarang sepenuhnya sesuai teori. Adapun contohnya seperti pasar yang mendekati persaingan sempurna adalah pasar hasil pertanian, valuta asing, dan beberapa instrumen di pasar modal. Oleh karena itu, peran pemerintah tetap penting melalui kebijakan anti monopoli, perlindungan konsumen, dan regulasi untuk mengatasi kegagalan pasar agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Itulah tadi pembahasan saya mengenai pasar persaingan sempurna. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.